Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawab iya, dulu. iya, benar, iya. Lu pikir gua patung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Alhamdulillah. kabar. Baik. Alhamdulillah, baik. Ya, udah. Oh, iya. Jangan terlalu kelihatan Oh, ulangi. iya. Jangan dikat, tapi dikat apa enggak? Enggak. Dikat aja. Udah lanjut aja, jangan dikat. Ayo udah. Oke. Ini episode keberapa nih? Episode keempat, Be. 4. Enggak kerasa ya 4 ya? Iya, cuman ada yang beda, Be. Apa tuh? Dari Paki. Rambut. Ini bikin gua baper nih. Gua udah berapa tahun model rambut kagak berubah. Stop aja. Belum apa-apa udah salah. Udah biasa. Kita kali ini ada kameramennya Abda ya, Abda. Oh, iya. Abda, Siap. Ya. Kebetulan kameramennya abang aku. Iya, abang aku. Susah banget dipercaya itu. Tapi udah mau nikah. Iya, insya Allah doain teman-teman. Dikit lagi pakai mau nikah. Lo kalau bahasnya ke situ. Oke. Oke. Langsung masuk ke topik nih, Be. Siap. Biasa kan, Paki kalau datang kemari Nanya. dan Bawa masalah. bawa masalah. Iya. Jadi Paki kalau ke rumah Babe pasti nanya-nanya sama bawa masalah. Karena masalahnya sih ini sekarang bukan masalah Paki. Biasanya kan kalau dulu kan Paki Masalah, iya. masalah Paki. Sekarang makin banyak masalah orang di bawah juga. Masalah orang dibawa-bawa. Ya, lanjut ya. Nah, untuk pertanyaan yang episode keempat ini nih, Be. Ini alhamdulillah udah ada yang nitip pertanyaan juga nih. Alhamdulillah. Yang mau ditanyain ini tentang ini, Be, tentang akhir zaman bahasanya gitu. Oke. Tentang akhir zaman. Menurut Babe nih zaman sekarang ini udah akhir zaman atau belum? Sudah. Akhir zaman itu ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Udah berapa ribu tahun yang lalu. Tanda-tanda kiamat karena Nabi SAW itu terbelahnya bulan dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Berarti udah masuk ya, Bro? Iya, sudah sangat masuk. Sudah sangat masuk. Dan gue dulu kecil mikir gini, waktu di pondok itu diterangin tentang tanda-tanda kiamat itu orang berzina di pinggir jalan. Ya, udah nggak punya malu. Udah terjadi belum? Sudah di syuting apa udah masuk emang akhir zaman. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang kita mikirin zaman akhir seolah-olah umur kita nyampe ke sono. Iya, Zamannya sudah akhir, apakah umur kita nggak berakhir sampai zaman itu berakhir? Ya, jadi kadang-kadang yang salah orang membahas akhir zaman itu adalah seolah-olah umur kita akan sampai ke masa yang kiamat kubra ini. Kan belum tentu. Ya, jadi buat gue mengetahui akhir zaman bukan berarti kita berhenti berbuat gitu. Justru makin tahu kita ini akhir zaman, ya inilah kesempatan kita berbuat sesuai dengan keadaan zaman ini. Karena umur kita, nyampe kadang-kadang kita ngomongin Dajjal seolah-olah kita pasti ketemu gitu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Kita kemarin barusan kehilangan ya kan. Nggak nyangka ya kan. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik. Amin. Ya, jadi kita kalau sekarang zaman udah akhir ya udah sangat udah. Udah sangat udah berarti karena memang ditandai dari banyak. Maksudnya Salah satunya terbelahnya bulan dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Kalau nggak salah ingetin aja nih, kalau gua salah bilang salah ya. Itu ayat Al-Qur'annya bunyinya begini. Hum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Mereka manusia itu melihatnya ini udah masih jauh. Tapi kami melihatnya udah dekat. begitu. Iya, kan satu hari di akhirat berapa puluh ribu tahun di Di dunia. dunia. Iya, begitu saya. Oke. Nah, berarti kan udah masuk nih, maksudnya pertanyaan ke selanjutnya jadi lebih enak gitu, Be. Siap. Makanya Paki udah nanya dulu nih, Siap. menurut Babe seperti apa. Nah, ada yang nanya gini, Be, sama Paki. Menurut Babe, apa yang perlu diperlakukan manusia pada zaman saat ini?
Alhamdulillah gue pernah duduk sama guru gue Habib Abdullah bin Smith, mudah-mudahan beliau umur panjang ya tapi Amin ya Allah. itu biasain ya kalau nyeritain orang-orang yang kita cinta, orang tua atau guru itu selalu ada doa di belakangnya. Ya, makanya Ustaz Abdullah umur panjang ya tapi orang itu akan dinilai, kata Ustaz Abdullah, orang itu akan dinilai sesuai dengan zamannya. Nabi ada satu hadis yang gue ingat dari Ustaz Abdullah bilang begini nih. Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman di mana umatku menyingkirkan paku dari jalan, kedudukannya sama seperti kalian. Sambil Rasulullah menunjuk para sahabat. Saking beratnya itu mau menyingkirkan paku dari jalan di zaman itu. Nah, padahal di zaman sahabat ya itu diajaknya perang ini ya. Kedudukan jadi mulia, ya, pantas begitu ya. Tapi ada satu zaman nanti menyingkirkan paku dari jalan, kedudukannya sama kayak sahabat. Amaliyahnya lebih ringan, ya amaliyah zahirnya lebih ringan. Mungkin karena bebannya hati orang. Kayaknya zaman kita sekarang nih nyingkirin paku. Udah ada yang nyebar paku. Iya. Nggak cuma nyebar paku, ada yang nyebar racun. Benar. Racun kadaluarsa disebar. Ada loh. Sudah racun. Vitamin kadaluarsa, obat kadaluarsa boleh diminum? Nggak boleh. Nggak boleh. Racun kadaluarsa diminum. Apa disuntikin? Wah, kan. Dengan pakaian baik lagi. Tenaga kesehatan. Loh ya kan ngomongnya kan kalau Iya, urusan bener. obat tenaga apa? Tenaga kesehatan. Nggak mungkin juga tenaga kuli kan. Jadi udah zamannya. Jadi zaman sekarang ini kalau mau berbuat sesuatu ya udahlah perkuat iman. Memang berat, bahkan Nabi pernah bilang akan datang satu zaman mana umatku akan terkena wahan. Wahan itu ditanya sama sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan itu cinta dunia lupa mati. Ya, zaman sekarang lu Udah banyak. Oh, lu jangankan lupa mati, sakit aja dibuat lupa tuh. Nggak boleh sakit. Iya kan, kadang-kadang lu doain gue apa orang-orang nanya, moga-moga babe sehat selalu. Waduh, nggak boleh sakit gue. Mau dijadiin Fir'aun gue. Iya kan ya. Jadi orang-orang dibuat nih ya. Kalau dulu demi kehidupan berbangsa bernegara yang merdeka, kita harus angkat senjata. Melawannya senjata. Ya bener ya. Zaman sekarang saking takutnya nggak makan, lawan sertifikat kalah. Itu dulu gue. Loh, iya bener. Lu kira ngelawan apa? Lawan Sertifikat. Iya, Yang lucunya lagi digadein kagak laku tuh barang. Lu STNK apa BPKB sertifikat motor bisa digadein, sertifikat rumah bisa digadein, sertifikat tanah bisa digadein. Iya. Sertifikat itu Nggak bisa. nggak bisa lu. Udah nggak bisa digadein, yang tanggung jawab kagak ada. Ngelawan aja kagak bisa gitu. Tapi kedudukannya lebih tinggi dari ijazah. Lebih tinggi dari KTP sama SIM. Iya. Sangat ekstrim. Nih, naik pesawat itu yang paling utamakan ya, paling utama naik pesawat itu kita harus beli tiket. Beli tiket. Iya. Tiket bisa batal lu nggak punya sertifikat. Kebayang nggak lu? Lu udah datang bisa batal gara-gara sertifikat. Kan olol. Olol bukan tolol. Oh iya. Beda bukan tolol, olol. Biar agak gemes dikit. Iya, begitu. Jadi yang kita ini sebisa kita dengan dasar iman, kita lakukan aja. Kalau gue pernah dengar satu hadis bunyinya begini nih, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal indallah ba'dal fara'id idkhalu syurur ala qalbil muslim. Kama qala Nabi SAW. Nabi juga bilang yang paling baik manusia ini adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, dari dua hadis ini gue berpendapat gini, udah zamannya ini. Yang penting gue nggak nyakitin hati orang, gue nggak nipu orang, gue berusaha bahagiakan orang itu aja. Kalau ibadah gue sama Allah ya sebisa gue. Kayak sholat wajib ya, gue sholat wajib itu nggak siapa gue ngarep pahala gitu, maksudnya gue merasa diterima banget kagak. Gue sholat wajib itu bukan untuk pahala sebenarnya, supaya nggak dosa aja, paham nggak sih? Iya. Jadi kalau sholat wajib itu gue seperti gini, dipanggil sama orang tua, disuruh apa gitu, terus yang penting gue datang gitu.
Ya iya Mi, mau apa Mi? Ya, kalau gua bisa ya gua kerjain, nggak bisa gua bilang sama Umi ya segini bisanya gue gitu. Ya Allah manggil kita 5 kali sehari, ya kan? Terus ya, yang penting datang. Masalah mau diterima atau enggak itu hanya Allah. Yang penting gue datang. Dari ibadah-ibadah gue sama Allah yang wajib untuk menggugurkan kewajiban aja. Dan untuk manusia yang lainnya ya kalau bisa jangan nyakiti orang, jangan nipu orang, tetap ngomong yang benar. Ya tetap berusaha memberikan manfaat kepada orang lain, itu aja. Di zaman ini udah berat sayang, berat. Bukan cuma paku disebar, racun. Ada yang disebar dari udara. Iya, makanya lebih ekstrim lagi. Iya, dari udara. Paki pernah dapat dari awal Paki kenal sama Babe nih, Paki pernah dapat omongan Babe kayak gini. Allah nih lebih senang sama orang yang membahagiakan orang lain. Iya, ahabul amal indallah balil faraid tadi itu. Amal yang Allah cintai. Setelah amal fardu apa? Itu kalau surur, membahagiakan, memberikan rasa bahagia. Iya. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang membahagiakan orang nggak perlu uang besar. Serius. Lu modal 50.000 atau 100.000 mungkin ya kalau buat kalian kan insya Allah kalian ada rezeki yang halal iya. barokah. Amin. Ya lu jalan aja di jalan ya, apalagi di Jakarta lu lihat pemulung lagi jalan tuh. Ngais-ngais sampah lu datengin, lu kasih itu duit. Udah nggak usah ngomong apa-apa. Lu kasih itu duit, lu lihat wajahnya. Iya. Lu lihat wajah. Berseri sih. Iya, lu lihat wajahnya dan itu nggak ternilai sama uang yang lu beri sama beliau. Ya kan. Jadi kadang-kadang kita untuk bisa membahagiakan orang lain udah berat banget. Kalau bisa kita nyakitin orang. Zaman sekarang. Iya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Amin. Jangan sampai. Nah kayak gitu teman-teman. Nih langsung pertanyaan berkirutnya. Jadi pertanyaan gini, hal yang paling mudah kita lakuin untuk menghadapi zaman saat ini gitu, Be. Hal yang paling mudah aja, hal yang paling mudah. Buat orang siapapun, kenal nggak kenal, baru kenal atau sudah lama kenal, siapapun yang kau temui untuk bisa tersenyum bahagia, mudah itu. Ya, dan itu alhamdulillah, mudah-mudahan itu gue juga bisa ngelakuin itu banyak gue contohin lah sama waktu jalan sama Abel. Ketemu siapa aja gitu, yang baru kenal gue berusaha untuk sok akrab gitu. Iya. Kalau dia senyum ya alhamdulillah kan berarti gue udah baik. Dan andai kata dia mukanya melengos ya mungkin ada masalah atau mungkin ada kebelet belum nemu toilet kan. Ya intinya berusaha membuat orang lain bahagia itu mudah bagi orang yang memang pengen membahagiakan. Iya benar. Ya tapi akan sulit itu bagi orang-orang yang apa ya, memang niatnya mau nyakitin orang gitu. Hidupnya bangun pagi mikirnya gimana gue nyelakain orang. Aduh, lu ada sih banyak. Lu kira nggak ada. Lu sampai sekarang ini nyelakain pakai kok rapat dulu. Iya rapat koordinasi. Waduh. Gimana caranya itu target? Kan ada itu pakai rapat. Iya benar. Nyakitin. Ayo kalau bisa yang seragam ini ikut ya. Nanti gue kasih insentif untuk bisa suntik. Kan nyakitin. Kan ada, jadi berusahalah untuk bisa membahagiakan orang. Karena kalau udah di dalam ilmu nahwu itu ada mafhum mukhalafah namanya, pemahaman terbalik. Kalau membahagiakan orang lain itu amal yang paling Allah cintai, hati-hati menyakiti hati orang lain. Itu amal yang paling Allah benci. Itu amal yang paling Allah benci berarti. Iya, ya kan kalau ada yang dicintai ada yang dibenci. Iya. Jadi amal paling mudah dah itu. Buat gue sekarang ini adalah berusaha membahagiakan orang. Berarti jawabannya nggak jauh beda sama yang pertama tadi, sama pertanyaan yang pertama. Iya. Karena membahagiakan orang itu nggak harus dengan uang. Iya benar sih. Ini contoh minta maaf nih ya, dari tadi gue bercanda nih, orang bisa bahagia tuh ketawa nih. Andai kata ada orang yang sekarang ini lagi nonton video ini sebenarnya lagi banyak utang apa, terus nonton video ini dia ketawa, bahagia loh tuh. Iya benar. Lah kita ngapain? Cuman bikin orang bahagia. Kenapa sih? Kenapa susah untuk membahagiakan orang? Itu gue bingung. Kenapa bahkan udah ada orang
dimanfaatkan itu jadi marah. Oh iya. Ya kan? Bermanfaat malah jadi marah. Marah, berarti dia senang, dia bahagia kalau dia jadi musibah. Ya kan, manfaat lawannya apa? Musibah. Kalau dia jadi manfaat dia marah, berarti dia bahagianya Musibah. musibah. Gue bahagia banget aja, gue berhasil bakar rumahnya orang. Kan, ya gimana itu ya? Ya kan kalau gue nggak terima, gue dimanfaatin. Iya, sering kayak gitu. Gue nggak terima banget, gue dimanfaatin. Marah ada tuh, dimanfaatin. Nah, alhamdulillah gue udah jadi musibah sekarang. Gara-gara gue dia, motornya kepleset, mampus lu. Kan nggak enak ya? Iya, jadi. Alhamdulillah gue udah bikin sulit dia nih. Nah, iya. Kayak gitu ya. Yes, akhirnya gagal nikah lu. Enggak, bukan lu, bukan Oh, lu. iya, iya. Enggak, alhamdulillah, enggak. Lu insya Allah tetap. Amin. Enggak, ini kan contoh. Iya, benar. Apalagi? Nah, sebenarnya kalau pertanyaan dari yang sini sih udah pertanyaan muter-muter situ-situ aja sih, Be. Ini pertanyaan tambahan lah bahasanya. Kalau menurut Babe nih, kita mesti nggak sih pilih pergaulan? Maksudnya iya pilih pergaulan lah atau kita memilih berteman, memilih berkumpul di saat akhir zaman kayak gini nih, perlu nggak sih menurut Babe? Baik. Jadi gue pernah dengar satu hadis, ya, gue lupa ini dengarnya di mana, tapi insya Allah ini nggak salah ya. Iman itu ada 3. Iman ini yang paling penting buat manusia. Iya. Iman itu, iman selalu bergandengan dengan amal soleh. Ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, ya kan? Iman dan perbuatan yang baik. Artinya perbuatan baik tanpa iman nggak sah. Iya. Paham ya? Amalan baik tanpa iman Nggak sah, nggak ada nilai, nggak dinilai sama Allah dalam agama gitu. Iman yang paling utama gitu. Jadi kalau mau dianalogikan, iman itu daftar, uang pendaftaran. Amal soleh itu nilai kita pelajaran. Percuma nilai pelajaran bagus tapi nggak pernah daftar. Ya, nggak dapat ijazah, nggak terhitung lah. nggak terhitung. Tapi walaupun dia amalnya biasa aja, mungkin buruk, tapi dia daftar, maka dia termasuk yang ada di sekolah itu bisa dapat ijazah gitu. Iya. Ya, jadi, nah iman ini ada 3 jenis iman. Ada iman yang naik mulu, nggak turun-turun. Gimana tuh? Imannya para nabi. Oh. Ya itu nggak ada turun-turunnya. Oh ini terus nabi dan soleh ini naik terus. Ada iman yang kagak naik, kagak turun. Imannya para malaikat. Oh, oke. Ya, malaikat segitu-segitu aja. Iya. Kagak naik, kagak turun deh. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Kita manusia awam. Oh, manusia awam. Ya. Pertanyaannya kan sama tuh. Gimana caranya iman gue naiknya banyak, turunnya dikit? Oh, paham ya, Pak. Gimana caranya gue bisa ngatur ini supaya gue iman gue naik? Pertanyaan itu juga sama ada di gue waktu itu, dan gue dapetnya di salah satu hypermart. Jawabannya di hypermart. Di hypermart, bukan di kita. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat nih. Iya. Jadi gue waktu itu mau beli kaos dalam di sini. Mau main futsal lupa bawa kaos. Di Surabaya kejadiannya. Jadi di salah satu hypermart gede kan ya. Gede dia tuh. Nama itunya aja raksasa. Tahu dah lu maksudnya, kan nggak boleh nyebut ya. Iya. Jadi di situ gue sempet tertegun tuh, gue ngeliat itu tempat, mulai peniti sampai televisi dijual. Peniti ada. Iya, segala macam minuman ada. Lu tahu yang di otak gue apa waktu itu? Gue bilang ini yang ngapalin harganya siapa ya? Kan gitu. Kan jualan pakai harga, salah naruh harga rugi lu. Ya akhirnya karena gue penasaran itu, akhirnya gue nekat nanya sama yang jaga tuh. Waktu itu mbak nggak terlalu cakep ini. Waduh. Karena kalau cakep gue nggak nanya itu, gue ajak ngopi. Iya, jadi gue nanya nih, Mbak, sama iseng, alhamdulillah gue berusaha untuk akrab sama setiap orang yang baru gue temui memang. Iya. Alhamdulillah. Jadi gue nanya, Mbak, saya mau nanya, Mbak, yang ngapalin harga segini banyaknya ini siapa sih, Mbak? Ketawa Mbaknya. Loh enggak, saya serius Mbak, kira-kira ini kan ada harga modal ini. Iya.
Iya, terus gimana ini ngaturnya, ya kan? Akhirnya dia terangkan itu, ada satu manajer itu ya. Dia hafal itu harga, dia yang tahu barang masuk mana, barang yang laku mana, yang nggak laku mana. Yang nggak laku itu yang ditaruh di depan, dijadiin bonus, yang penting keluar dia tuh barang. Yang penting tetap laku. Iya, enggak, walaupun dijual rugi ya jadi uang untuk dibelikan barang yang Baru. laku. Yang laku. Iya, makanya kalau ada cewek yang suka pamer itu laku sebenarnya. Iya. Karena yang laku biar di belakang dicari orang. Iya, benar. Iya, itu dapat pelajaran. Lu kalau ngeliat cewek yang dikit-dikit upload ini segala macam yang gini, kagak laku. Kenapa dipromo terus? Iya, benar. Kan ditaruh di depan. Nah, iya. Kadang-kadang dijadiin bonus, beli satu dapat dua. Iya. Lu bener, lu kalau lihat itu tuh barang nggak laku. Dan itu ternyata manajer itu gajinya di atas 15 waktu itu. 2 digit dong. Iya, di atas 15, dan itu kenapa itu Hypermart melakukan itu? Agar mereka nggak bangkrut. Dengan segitu banyaknya barang, dia harus memperhatikan mana yang laku, diperbanyak. Yang nggak laku dihabisin. Dihabisin. Supaya uang modal nggak tertahan di yang nggak laku. Iya. Kalau yang nggak laku banyak, akhirnya kan modal tertahan di situ. Ya kan, akhirnya bisa bangkrut. Bener ya? Bener ya? Baik. Nah, ini dari situ gue dapat ilmu tentang iman. Gimana tuh, Bang? Perhatikan di mana kita duduk, iman kita naik. Perhatikan di mana, dengar apa, dengar siapa ngomong, iman kita naik. Kumpul siapa, iman kita naik. Itu diperbanyak. Ini berhubungan sama pertanyaan lo tadi. Iya. Penting nggak kita milih-milih tempat? Penting banget. Perhatikan di mana tempat kalian duduk, iman kalian naik. Perbanyak itu. Sering-seringin. Sering. Ya, perbanyak. Karena di situ iman lu naik. Iya, benar. Umpamanya lu lagi sendirian nonton apa, iman lu naik. Oh, nonton ini iman gua naik. Sering kalau lagi sendiri nonton itu lu. Karena kalau lu nggak sadar, akhirnya lu nggak itu. Karena iman naik turun, sayang. Kadang-kadang lu akhirnya nggak merhatiin itu, lu banyak di tempat-tempat yang bikin iman lu turun. Iya. Akhirnya lu sering di situ, lama-lama bangkrut lu iman. Kalau bangkrut uang masih ada asuransi, saya. Tapi kalau bangkrut iman, ya, jadi iman itu penting, itu memilih tempat duduk, lingkungan penting. Kadang ada orang yang nggak niat tobat, tapi karena dia sering duduk di tempat-tempat baik, akhirnya terbangkit sendiri itu hati. Ya, jadi perhatikan di mana kau duduk, imanmu naik. Dengar, ngobrol sama siapa, iman lu naik. Dengerin apa, nonton apa, iman lu naik. Itu dikoreksi tiap hari tuh. Tadi gue seharian ngapain aja ya? Oh, di sini iman gue naik. Besok gue mau ke situ lagi ya, kalau bisa. Oh, nonton ini iman gue naik. Oh, gue besok mau nonton ini lagi ya. Ya, di mana tempat iman lu naik, kapan iman lu naik, lu catat itu. Nah, itu diperbanyak volumenya. Begitu, sayang. Penting. Berarti ini pelajaran penting juga sih buat Paki ya, apalagi buat teman-teman yang nonton video ini. Buat gue juga. Iya. Kadang kita nih, terutama Paki deh, kita nggak usah ngomongin orang gitu, maksudnya. Oh, berarti bukan orang. Kita bukan ngomongin orang lain maksudnya. Iya, gitu ya. Jelas lah. Bukan ngomongin orang lain, tapi ini ke Paki sendiri. Justru yang lebih Paki perhatiin lebih ke arah bahasanya gini, cuannya gitu maksudnya. Dimana kita lebih dapat banyak cuan, di situ kita lebih sering datengin. Nah, ya. Biasanya gitu ya. Iya. Tapi kita lupa sama iman. Iya, benar. Itu dari Paki sendiri. Iya, iman. Padahal iman itu kunci segala perbuatan. Lu berbuat apa aja, kalau nggak ada imannya ya percuma. Iya, iman yang paling utama. Iman adalah imun yang paling aman. Waduh, cakep tuh. Iman adalah imun yang paling aman. Ya, kalau udah jangan gara-gara imunitas buatan lu lupakan iman gitu. Wah, akhirnya ngawur kan. Iya. Nah, itu teman-teman juga mesti perhatiin tuh, penting banget sih. Jadi bukan cuma sekedar cuannya yang dipikirin, tapi imannya kayak gitu. Jadi apa ya? Mulai sekarang nih, setelah nonton video ini, mulai deh tuh cari teman-teman yang bisa ningkatin iman,
tontonan-tontonan yang bisa ningkatin iman kayak gitu. Terus apa ya, perkumpulan-perkumpulan kali ya Be ya. Lebih mengarahkannya juga sih ke majelis mungkin Be ya. Bisa jadi. Nggak cuman majelis sih ya. Di mana aja sebenarnya. Alhamdulillah. Gua ketemu kalian bukan di majelis. Iya sih. Iya, gua ketemu kalian nggak di majelis. Di mana aja tergantung orangnya juga ya. Gue ingat cerita nyokap gue, mudah-mudahan nyokap gue umur panjang ya, biar nyokap gue bilang begini. Nah, kalau kau hambur gula, kau suguhkan gula yang datang semut. Kau suguhkan ikan yang datang kucing. Perhatikan suguhanmu sama manusia. Nah. Kalau kau suguhkan dunia, pecinta dunia datang sama kau. Pecinta akhirat pergi. Pecinta dunia sifatnya tomak, rakus, tipu daya, mereka akan menyakitimu. Jadi kalau kau suguhkan akhirat sama manusia, yang datang sama kau pecinta akhirat. Pecinta dunia akan pergi. Nggak akan pergi. Ya? Nggak doyan pecinta dunia gitu. Nggak mungkin lalat mau sama bunga kan gitu. Ya, lu pasti akan dapat musuh gitu. Jadi apa yang padamu adalah apa yang darimu. Jadi kembalikan ke diri kita gitu. Supaya kita tahu nih, oh kumpul di sini gue nggak enak hati udah deh. Karena gue nggak dapet iman gue naik di sini. Iya di mana aja. Kadang-kadang ada di tongkrongan kopi, warung kopi, tapi di situ iman tuh naik. Bisa itu. Nggak sedikit juga di majelis taklim imannya turun malah. Nggak sedikit. Contohnya Be? Lo gimana? Lu di majelis taklim kalau lu udah nggak suka orang dosanya gede. Oh iya benar. Dosanya dosa hati. Penyakit hati. Iya tuh. Apa di masjid kadang-kadang imamnya inilah gini lagi kan Iya, akhirnya di tempat begitu pun kembalikan kepada diri lah. Kembalikan kepada diri. Kalau memang lu di situ ngerasa iman lu naik, seburuk apapun tempat itu insya Allah bisa ditemukan bahwa iman lu naik. Iya. Tapi tadi yang tadi Babe bilang tuh yang dari Umi Babe gitu kan, itu pakai rasen sih Be, beneran. Maksudnya kenapa sampai saat ini Paki masih mau nemuin Babe? Paki udah pernah bilang juga bahwasanya ada rasa cinta nih Paki sama Babe gitu kan. Yang notabene awalnya Paki juga bingung kok bahasanya. Dulu nih Paki suka sempat nanya sama diri sendiri, kok gue bisa cinta ya sama orang gitu, bahasanya gitu. Padahal pertemuannya ya begitu-begitu aja. Kayak gitu. Cuman ya mungkin itu jawabannya gitu, maksudnya karena memang yang disuguhin sama Babe bukan dunia masalahnya. Iya, tapi dunianya rambut aja kagak punya. Lu masih rambut model baru. Lu udah berapa tahun model rambut begini mulu? Iya, nggak berubah. Nggak berubah. Sampai masuk ke tempat cukur orang yang mau cukur bingung. Kadang-kadang gua bilang apa cukur kulit kepala. Waduh, lebih serem dong. Iya, nah itu insya Allah sih bisa pakai juga nih. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Nah, biasa pertanyaan kan cuma 3 nih, ya kan? Kira-kira Babe ada tambahan lagi gak untuk teman-teman nih buat ngehadapin akhir zaman inilah Babe? Oke. Pesan-pesan gue mau bilang sama para cewek nih ya. Jadi kan cewek itu yang jomblo-jomblo tuh, yang kasihan kan itu yang paling penting dari seorang laki-laki itu adalah kedewasaan. Ya, jadi cewek itu mencari cowok-cowok yang dewasa. Nah, gue mau ngasih tips ini di akhir. Wih, tips nih. Iya, buat para cewek, ya kan? Oh, tahu cowok itu dewasa atau tidak gampang. Gimana tuh, Be? Bawa ke tukang cukur. Kalau bayarnya 30.000 dia dewasa. Kalau 15.000 dia anak-anak. Tips yang sangat Edun. Selamat Edun. Mau aduk pokoknya mah. Jadi ending dari video ini sangat beredun. Tapi kan apa namanya? Tetap nih pakai ingetin gitu maksudnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir dapat manfaatnya. Amin. Terus juga yang kedua dapat bahagianya. Amin. Apalagi nonton sampai akhir nggak mungkin nggak bahagia. Antara dua bahagia sama kesel. Bisa kesel itu. Gua udah ya kan?
Bajing dulu. Enggak, apalagi yang cewek-cewek yang memang udah banyak banget Oh, iya, dikhianati bener. gitu Iya, ya kan. iya. Iya, tukang cukur. Iya. Ya, babe. Dicemplungin dah tuh handphone. Sebel. Langsung gitu. Aduh. Ya udah, mudah-mudahan bisa lanjut videonya Amin. terus-terusan dan mudah-mudahan juga makin banyak penonton setianya Amin, ya. amin. Kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman penonton setia channel Kopi Babe Baik. Aldo, kalau memang suka video ini jangan lupa di like, di komen, di share, terus di subscribe. Nah dari teman-teman kan nge-share video ini juga membagi kebahagiaan juga Insya Allah. lebih luas lagi kayak gitu, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Nah buat teman-teman yang mau nitip pertanyaan kayak biasa nih, buka aja deskripsi video ini, itu ada akun Instagram Fakih, klik aja linknya, ntar jangan lupa follow juga sih. Iya. Jadi habis itu DM dah tuh, kayak tadi kan pertanyaan yang untuk video hari ini kan itu dari DM yang dari orang yang udah nge-DM ke Fakih kayak gitu be. Jadi buat teman-teman yang mau yang punya pertanyaan-pertanyaan itu DM aja ke Fakih ya. Pokoknya sekali lagi nih Fakih ingetin, buka deskripsi, terus di situ ada link Iksa Fakih, klik aja di situ. Habis itu DM, "Bang," gitu. "Kopi, Bang." Sate bang. Sundel bolong. Bang. Makan, Bang. Makan, Bang. Ya ada kayak gitu. Baru ada tambahan nggak? Udah. Udah cukup. Ya udah, mudah-mudahan kalian senang nonton video ini. Amin. Dan sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.